Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Undang-undang perampasan aset rupanya masih mandek, tidak bisa maju, bahkan kesannya malah mundur dan juga ditinggalkan. Ya teman-teman, ini memang cukup disayangkan, padahal pemerintah saat ini Presiden Joko Widodo telah mendorong agar DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Tapi hingga saat ini teman-teman ya masih belum ada kejelasan. Informasi terkait RUU perampasan aset ini kembali naik setelah Presiden Joko Widodo menyentil kembali DPR yang hingga di era-era terakhir kepemimpinannya masih belum meresmikan salah satu undang-undang yang memang sangat ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Gimana tidak teman-teman, dengan RUU perampasan aset ini pemerintah mempunyai hak untuk memiskinkan semiskin-miskinnya seorang koruptor yang telah merugikan negara. Ya kalau misalnya undang-undang sekarang kan memang kurang adil kalau misalnya ada yang korupsi misalnya 271 triliun. Terus hukumannya cuma harus membayar misalnya seberapa sekian persen, cuma berapa miliar, kan itu enggak adil. Tapi dengan perampasan aset ini negara mempunyai hak mutlak untuk memiskinkan, untuk mengambil seluruh aset-aset seorang koruptor. Ya, informasi ini teman-teman kita dapat dari CNN Indonesia di artikel yang berjudul Jokowi singgung atau sentil nasib RUU perampasan aset. Bolanya itu ada di DPR. Oke teman-teman, kita cek dulu ini artikelnya. Presiden RI Joko Widodo Jokowi kembali meminta agar rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset segera selesai oleh DPR. Segera diselesaikan oleh DPR. Calon belai tersebut menurutnya penting untuk memberikan efek jera bagi para koruptor di Indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara. Harapan itu Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan di acara peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 17 April 2024. Saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama-sama, kata Jokowi. Oke teman-teman, sebelum panjang lebar kita saksikan dulu ini ya pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Dan selain TPPU, kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ini juga terus-menerus harus kita monitor, harus kita cegah, dan saya berharap PPATK serta kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya. Terakhir, saya titip, upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu, kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR, dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara, kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah canggih. Tidak boleh jadul. Tidak boleh kalah melangkah.
harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus. Ya, barusan teman-teman kita telah sama-sama ini mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi ya. Memang cukup disayangkan juga kalau misalnya sampai saat ini DPR tidak mengesahkan, tidak mendukung. Ya, kesannya itu malah agak alergi gitu kalau misalnya DPR harus mengesahkan RUU perampasan aset. Ya teman-teman, ini memang seperti misalnya membuat sebuah pedang bermata dua kalau misalnya bagi anggota DPR yang mohon maaf ya memang punya kasus korupsi yang belum terungkap, takut kalau misalnya dia nanti tertangkap, nanti asetnya dirampas, ya sangat wajar. Sangat wajar kalau memang para dewan kita ini agak kesannya itu nggak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Ya walaupun ini RUU perampasan aset ini memang sangat-sangat ditunggu dan bahkan sangat bakal bermanfaat untuk mengamankan uang negara, tapi ya yang meresmikannya kalau ini ya kalau saya nggak tahu berapa persen anggota DPR kita yang korupsi, tapi nanti coba saya cek cari datanya per tahun itu berapa persen sih anggota DPR kita yang korupsi, nanti kita cek ini datanya. Tapi ya memang agak susah kalau misalnya kita mau mencari keadilan kalau misalnya orangnya saja melakukan kejahatan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sedikit ini artikelnya dari CNN. Selain RUU perampasan aset, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu juga mendorong penyelesaian RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perbankan. Kita tahu kita mendorong pengajuan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR, juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR, dan bolanya itu masih di DPR imbuknya. Jokowi menegaskan pemerintah harus berupaya mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Oleh sebab itu pihak yang melakukan pelanggaran menurutnya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan oleh mereka. Sebelumnya, pemerintah Jokowi telah mengirimkan Surpres dan draft RUU perampasan aset untuk dibahas jadi undang-undang bersama DPR pada awal Mei 2023. Namun berbulan-bulan kemudian, nasib RUU yang disebut akan jadi senjata tambahan pemberantasan korupsi di Indonesia tak kunjung selesai. Pada November 2023, Menko Polhukam yang saat itu masih dijabat oleh Mahfud MD mengatakan draft RUU tersebut secara resmi telah dikirimkan pada 4 Mei 2023. Dan masih belum ada respon dari DPR untuk melakukan pembahasan. Adapun RUU perampasan aset menjadi RUU usulan pemerintah yang sudah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2023. Namun lewat rapat paripurna pada Prioritas 2023 lewat rapat paripurna pada 30 Agustus 2022. Ya teman-teman, itu informasinya. Memang sangat disayangkan ini RUU perampasan aset. Saya yakin gak akan selesai sampai Pak Jokowi nanti turun ya atau selesai masa jabatannya, dan saya pun tidak yakin nanti di era Pak Prabowo juga bakal diproses tuh. Kalau misalnya itu benar-benar diproses, maka ini Pak Prabowo memang benar-benar hebat powernya dan juga berani untuk memberantas korupsi. Ya kita tunggu aja teman-teman, sampai kapan, apakah sampai nanti kiamat juga ini undang-undang gak bakal selesai. Ya kita bakal terus update perkembangannya, walaupun saya sendiri sangat pesimis RUU perampasan aset bisa diterapkan di Indonesia. Itu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.